Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Apriliandini dari kelas PGMI 3A Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran materi tentang rotasi bumi dan revolusi bumi serta sistem tata surya yang ada di angkasa. Video ini saya tujukan untuk tugas UAS mata kuliah pembelajaran Sains MISD. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang rotasi bumi. Rotasi bumi merupakan gerakan planet bumi yang berputar pada porosnya. Waktu perputarannya 23 jam 56 menit yang biasanya dibulatkan menjadi 24 jam. Dengan adanya rotasi bumi mengakibatkan terjadinya yang pertama ada peredaran semua harian benda langit, yang kedua ada pergantian siang dan malam, yang ketiga ada perbedaan waktu, yang keempat ada perbedaan percepatan gravitasi di permukaan bumi, yang kelima ada pembelokan arah angin, yang keenam ada pembelokan arus laut. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang revolusi bumi. Revolusi bumi merupakan peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gravitasi bumi. Kala revolusi bumi dalam satu kali mengelilingi matahari adalah 365 1/4 hari. Bukti terjadinya revolusi bumi adalah yang pertama, aberasi atau kecepatan cahaya, yang kedua ada paralaksis atau beda lihat. Pengaruh adanya revolusi bumi adalah perbedaan lama siang dan malam, yang kedua ada gerak semu tahunan matahari, yang ketiga ada perbedaan musim, perbedaan kenampakan rasi bintang, dan kalender Masehi. Nah, sekarang kita masuk pada bab sistem tata surya. Sistem tata surya merupakan sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kecil, komet, asteroid, dan benda-benda angkasa kecil lainnya. Matahari merupakan pusat dari tata surya. Dalam anggota tata surya beredar mengelilingi matahari secara konsentris pada lintasannya masing-masing. Berikut ini gambar sistem tata surya yang ada di luar angkasa sana. Simak baik-baik ya. Setelah ini Ibu akan memaparkan materi tentang anggota sistem tata surya yang ada di angkasa sana. Anggota tata surya, jenis benda langit yang termasuk ke dalam anggota sistem tata surya sebagai berikut. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sebuah benda langit yang jaraknya paling dekat ke bumi. Matahari juga merupakan sumber energi utama bagi bumi yang menyebabkan berbagai proses fisik dan biologi dapat berlangsung. Letaknya matahari ada yang paling tengah, warnanya paling cerah, dan yang paling besar. Lalu yang kedua ada planet. Planet merupakan benda langit yang mengorbit matahari. Orbitnya bersih dari keberadaan benda angkasa lain serta bentuk fisiknya cenderung bulat. Planet itu yang mengelilingi matahari itu loh, yang kanan kirinya ada bulat-bulat. Lalu nanti penjelasannya akan Ibu jelaskan setelah ini. Planet-planet yang berada dalam sistem tata surya adalah yang pertama ada planet Merkurius, terletak bagian paling dekat dengan matahari. Nah, letaknya itu ada di kanannya matahari, warna abu-abu. Yang kedua ada planet Venus, berada dalam urutan kedua dari planet matahari, biasa dikenal sebagai bintang fajar. Nah, letaknya ada di kiri matahari yang berwarna sedikit kecoklat-coklatan. Yang ketiga ada planet Bumi, merupakan planet ketiga dari matahari yang menjadi tempat tinggal kita ini. Nah, yang itu kalian tahu kan bagaimana bentuk bumi? Nah, ada yang ketiga yang terletak di bagian kanan matahari. Yang keempat ada planet Mars. Planet Mars merupakan planet keempat dari matahari yang merupakan bagian dari planet kebumian dan planet dalam.
Letaknya ada di belakangnya planet Venus. Warnanya sedikit coklat-coklat keorenan. Yang kelima, ada planet Jupiter yang merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya kita dan memiliki cincin yang tipis, terdiri dari 3 bagian yang terbuat dari debu. Letaknya ada di belakangnya bumi dalam gambar ya. Yang paling besar sendiri punya cincin tipis, hampir tidak terlihat. Lalu yang keenam ada planet Saturnus, planet keenam dari matahari karena letaknya begitu jauh menyebabkan planet ini tidak dapat terlihat dengan baik dari bumi. Itu yang ada cincin besar, letaknya di belakangnya Mars. Setelah planet Mars yang ada cincinnya warna sedikit coklat keabu-abuan. Yang ketujuh ada planet Uranus. Planet ini dapat dilihat dengan mata telanjang seperti planet sebelumnya. Hanya saja orang zaman dahulu tidak menganggap sebagai planet karena cahayanya terlihat redup dan pergerakannya lambat. Nah, letaknya ada di mana ya? Di belakang planet Jupiter, warnanya biru. Adik-adik tahu kan letaknya ada di mana? Lalu yang ke-8 ada planet Neptunus, merupakan pemantul cahaya matahari terbesar daripada planet-planet lainnya. Letaknya ada di mana ya? Kalian tahu nggak? Letaknya ada di dekat planet Saturnus yang warnanya biru cerah. Yang ke-9 ada Pluto. Sejak 2006 Pluto tidak dikategorikan sebagai planet karena tidak memenuhi kriteria sebagai planet yang merupakan benda langit. Selanjutnya ada satelit, merupakan benda langit pengiring planet. Satelit senantiasa mengiringi dan berputar terhadap planet pusatnya. Nah, ini dia gambar asteroid. Asteroid dinamakan planet minor atau planetoid. Asteroid mengisi ruangan yang berada di antara Mars dan Jupiter. Nah, Jupiter ada di bawah, Marsnya ada di atas, asteroid ada di tengah-tengahnya. Sudah tahu kan anak-anak? Yang terakhir ada komet. Komet dinamakan juga bintang berekor, merupakan benda langit yang garis edarnya atau orbitnya sangat lonjong sehingga jaraknya ke matahari terkadang jauh sekali tetapi dapat sesekali dekat dengan matahari. Nah, itu dia penjelasan singkat dari Ibu. Sudah paham kan materi tentang revolusi bumi, rotasi bumi, serta sistem tata surya yang ada di luar angkasa? Demikian adik-adik, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa ya latihan soal dalam modulnya dikerjakan. Modulnya Ibu taruh dalam drive, nanti linknya Ibu sematkan di deskripsi box di bawah ini. Nah adik-adik, dengan kita mempelajari rotasi bumi dan revolusi bumi serta sistem tata surya yang ada di luar angkasa sana, kita bisa melihat kebesaran serta keagungan Allah. Allah menciptakan langit bumi beserta isinya ini sangat luar biasa, bukan? Dengan kita mempelajari tentang rotasi bumi dan revolusi bumi serta sistem tata surya yang ada di luar angkasa sana, semoga dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Budiana membeli mangga, tidak lupa membeli leci. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saatnya saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.